Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, ataupun mungkin sore ya bagi teman-teman yang lagi nonton video saya kali ini nih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ninda Nur Hikmah. Saya dari program studi bimbingan dan konseling Islam semester 3, lokal 2, Fakultas Usulnya Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang faktor genetik yang memengaruhi perkembangan lingkungan. Sebelumnya, apa sih itu perkembangan lingkungan ataupun faktor genetik? Jadi faktor genetik itu merupakan suatu penurunan karakteristik atau sifat dari misal ayah ataupun orang tua kepada anaknya gitu. Kemudian apa itu perkembangan lingkungan? Perkembangan lingkungan itu berupa perubahan tingkah laku maupun perilaku sosial masyarakat di sekitar kita. Jadi mungkin saya langsung masuk ke contoh saja ya teman-teman. Jadi saya punya dosen nama beliau Pak Sanabila yang kebetulan mengampu mata kuliah perkembangan psikologi yang meminta kami buat video ini nih. Mohon maaf ya Pak. Jadi waktu itu beliau sempat ngajar dan membawa anaknya dalam kelas anaknya. Ramai dalam susunan kelas ikut tepuk tangan, ketika kami tepuk tangan, dan disitu kami melihat sesuatu. Jadi gimana Pak Hasan Abdillah ini punya kebiasaan seperti ini teman-teman. Beliau suka berdiri tegak terus kayak gini. Itu suatu kebiasaannya, dan tanpa diperintah, tanpa disuruh, si anak dari beliau itu pun ikut ketika berdiri di depan tanpa rasa malu ya teman-teman. Tanpa rasa malu dia seperti ini, berdiri di depan kami. Nah, dari situ kita dapat gambaran bahwa si anak ini terdapat faktor genetik yang ada dalam dirinya dari ayahnya, seperti itu teman-teman. Tapi sebenarnya kalau ditanya apakah ayah itu benar-benar atau orang tua itu benar-benar akan seorang anak yang bergantung pada ayah, orang tuanya enggak teman-teman. Karena seorang anak ini bisa berkembang, bisa mengembangkan apapun, bahkan bisa memiliki minat maupun bakat itu berbeda dari seorang orang ibu atau ayahnya. Karena nggak semua yang jadi maling orang tuanya anaknya juga maling. Nggak semua yang orang tuanya itu ustazah anaknya juga ustazah. Itu nggak semua kayak gitu teman-teman. Jadi tergantung bagaimana lingkungan kita. Itu lingkungan bukan cuma keluarga ya teman-teman. Jadi tapi lingkungan sekolah, misalkan sekolah atau kuliah, tempat kerja, tempat kita bermain, gitu beragamnya. Apalagi yang paling berpengaruh itu merupakan pola pikir kita, bagaimana kita mengelola pola pikir kita. Nah, kalau dalam psikologi sendiri itu ada yang namanya tiga komponen kepribadian, yang mana ada id, ego, dan super ego. Saya izin buka ya. Jadi id di sini merupakan id ya, id jadi saya boleh sebut id. Id itu berupa dorongan. Di sini ada tulisannya mengenal kebutuhan alamiah manusia. Kemudian yang kedua itu ada cara menghadapi realita kita. Bagaimana kita menghadapi realita kita, bagaimana kita mewujudkan apa yang menjadi keinginan dari si id tadi. Kemudian sama super ego juga demikian, bagaimana cara kita mewujudkan id kita tadi ini. Tapi ini lebih kepada aspek moral yang diterima secara sosial. Nah, misalkan teman-teman, saya misalkan merasa haus nih. Ketika yang kuat ego saya, maka hal yang kemudian terjadi, saya akan melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Misalkan saya mengambil minuman teman saya atau lain sebagainya. Tapi ketika saya menggunakan super ego, maka saya akan menahan diri saya untuk mengambil minuman teman saya. Bisa jadi saya membeli atau lain sebagainya. Jadi buat teman-teman, ayo kita kembangkan pola pikir kita, apapun itu, jangan pantang menyerah. Oke? Enggak semua yang di bawah akan selalu di bawah gitu. Dan enggak selalu yang di atas tuh ada selalu di atas, teman-teman. Oke, semangat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.